innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung kepada apa yang Allah khatamkan di kalbu. Ya, kalau dikhatamkan di kalbu adalah bab cinta, cinta itu yang keluar waktu sakaratul maut. Tapi jika yang di dalam ini beragama karena emosi, karena nggak enak karena mati Kaki Abdul Rahman Nasir, nggak enak sama pengurus, nggak enak, apa kata orang, nanti itu yang keluar sebelum meninggal. Semoga Allah menjadikan kita kalbunya, zahir batinnya sesuai dengan yang Ia ridhoi, yaitu menjadi hambanya yang sejati, menyembah karena Dia semata dan tidak membuatnya cemburu. Dan nas'alullah, kita mohon kepada Allah ayakhtimana bi husnul khitam. Min ahli sunnati wal jamaah ونسأل الله الإنابة والاستقامة على الشريعة المحمدية والحقيقة الأحمدية آمين يا رب البرية. Baik jemaah subuh yang bukan Allah, seharusnya pagi ini saya minta izin tapi karena permintaan dari Kiai Amrazi ini ada pertemuan masjid-masjid ya karena temanya jamaah, maka agenda pribadi saya cancel dulu ya, karena kata Rasulullah SAW, seluruh kelompok yang berpecah belah itu finnar, nanti disiksa, illal jamaah, kecuali yang berjamaah. Jamaah itu bukan kita buat nama majelis jamaah apa gitu, bukan. Al-jamaah itu orang yang membuang sisi eksklusif dalam dirinya. Jadi kelompoknya terbuka, tidak merasa paling benar. Makanya ada ungkapan hadis, yadullah alal jamaah, tangan Allah di atas jamaah. Kalau ahlu sunnah metodenya memang dua. Ada yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil. Saya bukan mentakwil, saya bukan aliran pentakwil, Pak. Karena kami selain mengikuti kajian-kajian Ahlus Sunnah versi akidahnya, kita juga ada kajian Ahlus Sunnah versi ilmu ma'rifatnya, bahwa tidak perlu mentakwil sebenarnya. Ada yang disebut bab tajalli, ada bab disebut dengan bab zuhur. Allah itu maha suci, tidak dapat dibayangkan karena Dia bukan benda. Dia sudah ada sebelum benda. Maka jika disebut kata tangan bersemayam, jangan dibayangkan itu tangannya makhluk, tangannya benda, karena Allah bukan benda. Allah bukan jasad, bukan jisim. Makanya kita tidak perlu takut menyebut kata tangan Allah. Kita tidak perlu mentakwil kalimat Allah bersemayam. Kenapa? Semua orang berakidah Ahlus Sunnah sudah faham makna Allah turun itu bukan berarti Tuhan turun dari atas ke bawah. Karena yang turun dari atas ke bawah itu benda hidup. Kalau Allah itu zat yang menciptakan benda hidup itu. Bahkan yang menciptakan kata turun itu sendiri ya. Maka ada yang disebut tajalli ya. Namun karena orang belum ketemu polanya, misalnya ada ayat Allah, jika kamu mendekat kepadaku, ini hadis qudsi, jika kamu mendekat kepadaku sejengkal aku datang kepadamu sahasta, jika engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari. Dalam pandangan awam, berlari itu ya lari. Tapi kalau kita faham, kita lari dengan jasad. Allah lari bukan dengan jasad. Yang dimaksud adalah, baru masuk boleh memaknai, mentakwil. Isbatkan dulu sifatnya, tetapkan dulu sifatnya, jangan kemudian langsung ditakwil-takwil. Kadang hari ini banyak orang berahlus sunnah, tapi malah dia terjebak kepada aliran baru namanya Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah neo ala sunni-sunnian. Ya, kita nggak mau begitu.
Ini kalau beres Pak, Sunni, Ahlus Sunnah kita sewajar dengan Salafi nggak akan banyak bentrok. Ya, cuma karena kita nggak mau masuk ke sana, mulai aja pembahasan serius, udahlah Ustadz, nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Ya, tapi di sini kajiannya agak tinggi Pak ya, mohon maaf. Di setiap pagi pertama Ahad kita buka kitab kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah pernah buka kitab akidah tertua, yaitu akidah Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat 110 Hijriah. Beliau lebih awal menulis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hanifah imam mazhab pertama nulis akidah. Lalu di kalangan Syafi'i, jadi banyak yang bertanya, kamu imam ikut Syafi'i tapi akidahmu tidak akidah Syafi'i. Itu pertanyaan bodoh. Nah, itu bisa jebak orang ahlu sunnah yang awam. Iya ya, saya ini Syafi'i tapi akidah saya tidak Syafi'i, akidah saya kok Asy'ari. Gitu Ustaz. Gimana tuh? Nah, ini persoalannya. Jadi itu disebut pertanyaan tidak logis. Makanya belajar mantik sesekali. Sesekali kita pakai mantik Pak di sini. Karena muqaddimah akidah Ahlus Sunnah belajar mantik. Mantik itu ilmu logika. Biar tidak hanya Rocky Gerung yang bicara logika Pak. Ya, orang Islam itu basic mantik logikanya kuat aslinya. Semenjak muncul pemahaman filsafat itu haram, mantik logika itu haram, ilmu logika diambil oleh orang-orang gereja. Menurut Bapak Tuhan beranak masuk akal nggak? Logis nggak? Tapi mereka ambil Thomas Aquina belajar ke orang Islam, Ibnu Maimonides itu orang Yahudi belajar ke Ibnu Rus, ilmunya dibawa ke Yahudi dan Kristiani. Orang Islam tinggal dengan kebodohannya karena mengharamkan filsafat, mengharamkan mantik. Mereka berjaya. Maka yang kemudian kejadian kemajuan di Barat itu enggak serta-merta terjadi begitu, tapi ada asbab yang panjang di belakangnya. Hari ini kita bawa pengajian agak serius sedikit, itu jamaah langsung bilang, saya masuk ke stan Pak, saya kecewa dengan orang-orang itu. Mereka minta tema yang berat, kita buka kajian berat, tiba-tiba ada bapak-bapak seumuran kiai, Buya itu ketinggian, itu ketinggian. Loh, mahasiswa yang muda-muda menikmati, dia bilang ketinggian. Ternyata ini orang beragamanya bukan dengan ilmu tapi dengan emosi. Ini saya sengaja sebut biar jadi perhatian orang-orang stan. Anda ini sibuk ngitung-ngitung tapi merupakan logika orang beragama. Ya, akhirnya kita ajak berpikir serius, dipikir ketinggian. Oh, wajar orang begini kalau nanti kesadaran beragamanya muncul, dia akan memandang ustadz dengan angka. Ya, ustadz kebetulan lagi butuh angka, ya dia manfaatin. Nauzubillah subhanahuzubillah. Termasuk kuantitas-kuantitas. Hari ini saya senang orang, mohon maaf Bapak Ibu, saya konsen juga kajian-kajian filantropi. Tapi kita ini korban media. Bapak, mohon maaf, kita sering disajikan pertempuran di negara mana, tapi kita tidak dibuka matanya bahwa ada korban di wilayah lain, sesama muslim, tempat wilayah sahabat Nabi hijrah, tapi tidak diekspos. Korbannya 70, bahkan 70.000 kali lebih besar gitu daripada wilayah kecil yang kita sekarang sebut-sebut di media, tapi orang nggak mau speak up. Ya, dan itu yang saya lawan sebenarnya, ya, karena saya tidak harus popularitas Bapak Ibu. Saya tidak cari dicinta orang, saya hanya cari cinta Allah. Jadi banyak ustadz itu bertanya sesama kita diskusi, pertanyaannya sederhana, kamu nggak takut buka bab ini, buka isu itu, lalu kamu dibenci orang? Jawaban saya sederhana, kita tidak cari ridha makhluk, kita hanya cari ridha Allah. Qul haq walau kana murran. Ya, kebenaran harus kita sampaikan walaupun pahit. Walaupun nanti kiai dicaci maki orang, nggak usah takut. Ya, jadi Tuhannya kiai kadang berubah dari Allah menjadi jamaah. Wah, nggak enak nanti ditinggal jamaah. Ya salam, itu akidahnya harus dibenerin lagi. Ya,
Ngajar ahlu sunnah tapi Tuhannya bukan Allah, tapi jamaahnya. Nah, itu yang kemudian harus dibenerin. Bapak Ibu yang bukan Allah, di sini sebagai informasi, ini sudah kitab yang ketiga. Sebelumnya Qawaidul Aqaid Imam Ghazali, kita buka beberapa pertemuan, dan pada pagi ini sudah pertemuan keempat atau kelima, masuk kitab Aqidah Ahlus Sunnah yang ditulis Imam As-Sanusi, ya, biasa orang kenal Ummul Barahin. Ini kitab biasa dipakai di Al-Azhar, dipakai di pesantren-pesantren tua. Makanya Gus Dur waktu ke Al-Azhar dia bilang, ini mah pelajar kitab gue udah hafal semua katanya. Makanya Gus Dur pergi ke Irak, dikira kitab baru lagi lah, sama aja. Tapi kitab ini menjadi standar orang berahlus sunnah di pesantren sampai ke kampus-kampus tua yang ada di dunia. Ada yang lebih tua dari Al-Azhar, yaitu Zaituna, itu di daerah Tunis. Itu juga puncak ngaji kitabnya di Ummul Barahin, ya. Dan Bapak Ibu, kita concern sekali untuk merawat ahlus sunnah di masjid-masjid. Maka pengurus masjid saya tanya, siap nggak jadi corong ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata insya Allah siap. Ya udah, kita siapkan waktu insya Allah sekali sebulan, saya sampaikan begitu. Kita bedah kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini jadi PR, orang berahlus sunnah itu lebih banyak kepada isu, bukan kepada konsep berpikir. Sehingga kalau isunya berubah, ahlus sunnahnya berubah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, keberagamaan kita lebih banyak berdasarkan mendengarkan isu, benar nggak? Apa yang viral. Dan kita tidak mau beragama itu yang agak serius-serius sedikit. Maka saya ngajak, ayo kalau beragama agak serius. Kenapa? Allah itu paling sering bicara serius di Quran dan mengatakan afala taqilun, apa kamu tidak berpikir? Tapi pikiran, akal tidak boleh salah kamar. Kamar dia bukan tentang zat. Tidak boleh bicara zat Tuhan di situ. Akidah itu berbicara tentang meyakini apa yang berkaitan dengan zat Allah, bukan memikirkan zat Allah, ya. Dan kita sudah masuk ke beberapa muqaddimah, bahkan kita bawa kitab muqaddimah dari kitab ini, kitab Sughra judulnya, yang juga ditulis oleh beliau. Insya Allah pada pagi ini setelah membahas muqaddimah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hukum akli, hukum nakli, hukum adi, ya, itu disebut perangkat akal. Itu sudah kita bahas berkali-kalinya untuk sekedar memanas-panaskan kepala. Hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Itu perbedaannya apa, Pak? Hukum akli, apa tugas akal? Akal itu bertugas isbatu syai' wa nafyuhu, menetapkan sesuatu ada atau dia tiada. Kita kalau kolbu mempercayai sesuatu ada atau tiada, beda nggak? Beda. Maka akal itu bertugas mengumpulkan bukti dan alasan. Kalau hati sekedar menerima apa hasil dari olahan akal, hati bilang aku percaya. Oleh karenanya iman kita bangunannya sangat berkait dengan kecerdasan akal. Sehingga imam kita berijma mengatakan la dina liman la aqla lahu. Ini ijma. Tidak sah beragama seseorang jika dia tidak berakal. Saya mau tanya, wajib sholat itu orang berakal atau tidak? Ya, wajib puasa berakal atau tidak? Jadi Bapak kalau belajar masih ingat waktu kecil syarat sholat apa aja? Muslim, baligh, berakal, lalu baru bersuci, ya kan? Suci tempat, suci badan, suci baju, pakaian. Ternyata bersuci itu syarat orang sah sholat setelah dia berakal. Betul? Puasa, coba puasa.
Puasa syaratnya pertama apa? Muslim, baligh, berakal, sehat. Betul nggak? Haji, Muslim, baligh, berakal, sanggup. Berakal semua. Bapak sudah Muslim, sudah baligh, cuma akalnya kurang dirawat, itu aja. Akhirnya beragamanya sesuai dengan apa yang muncul di TikTok, bukan yang muncul di kepalanya. Yang kepalanya perlu digetok dikit. Oleh karena itu kami beberapa ikhwan, para asatis ya, ini bersepakat untuk bikin apa? Kita harus siap getok otak kita sendiri dan otak jamaah kita. Ya, dia marah juga nggak apa-apa, ntar juga dia seneng gitu. Kenapa? Karena semua syarat-syarat yang ada di dalam fikih, usul fikih, akidah bermuara, berasal, bukan bermuara lagi, berhulu kepada akal. Wajib ilmu akliyat ini kemudian dikembangkan lagi, ya. Itu secara umum, Pak. Itu bab akal. Maka akal itu kalau punya hukum, pertama disebut wajib akli, mustahil akli, boleh secara akli. Saya mau tanya, api membakar itu wajib secara akal atau tidak? Api membakar. Oh, jadi kalau api tidak membakar nggak masuk akal. Berarti ada ayat di Quran nggak masuk akal, Pak. Nabi Ibrahim cemplungin ke api nggak kebakar, nggak masuk akal ada Quran. Kalau ada di Quran ayat tidak masuk akal, itu bukan ayatnya nggak masalah, akal Bapak nggak sampai. Karena Quran itu diturunkan oleh zat yang menciptakan akal itu sendiri, dan dia menjadikan akal sebagai alat mediasi memahami kalamnya. Dan tidak mungkin dia menciptakan alat ini kalau tidak sesuai dengan kalamnya ini. Gimana? Api wajib membakar secara akli, secara akal atau tidak? Iya, secara akal. Ini kejebak lagi nih Ustaz. Maka ada namanya hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Hukum adi ini hukum eksak, hukum alam. Api membakar itu hukum akal, hukum syariat, apa hukum alam? Ulangi. Api membakar itu hukum akal, hukum syariat, atau hukum alam? Ya. Yang mana, Pak? Hukum alam. Hukum alam itu bahasa kerennya sunnatullah. Udah nyambung? Sudah nyambung nih? Oh, udah mulai nyambung. Bahasa Arabnya dalam kitab itu nggak dipakai hukum alam. Kenapa? Digunakan istilah yang berbeda dan langsung paham, namanya hukum adat. Bukan adat istiadat. Adat atau adi itu bahasa Arab yang berarti ada yaudu, adatan audatan, yang berulang-ulang. Karena setiap hari Bapak Ibu melihat api, kalau mengenai sesuatu dia membakar berulang-ulang, ma'atikrarihi, gitu ya, dia berulang-ulang setiap hari. Fatahkum alaihi bi anna an-nar muhriqah, maka engkau secara kasat mata menghukumi api itu membakar. Tapi kalau orang berakal, dia akan lihat kejadian di alam semesta bahwa ada 1, 2, 3 masa terjadi api tidak membakar. Kalau Bapak tidak percaya dengan saya, cukup percaya Quran. Bahwa adakah ayat di Quran sekali saja bahwa api tidak membakar? Ada? Ada. Kisah siapa? Apakah Quran tidak masuk akal? Quran sedang membongkar hukum adi, bukan hukum. Jadi Quran sedang menjelaskan, oh kalian jangan berpikir dengan hukum adi, kalau berpikir dengan hukum akli. Nyambung sudah? Nyambung? Itu tes biar panas aja Pak, kan pernah ngantuk nih.
Ya, orang Islam itu dengan orang Kristiani, orang Yahudi, otaknya sama kan? Yang beda apa? Doktrin yang beda. Muka, emang ada muka orang Islam? Ada, Pak? Ini tinggal dikasih salib aja depannya langsung jadi kayak non Muslim, walaupun kiai kan. Ini karena kita pakai rida, pakai kopiah, pakai gamis. Bapak kalau ke Iran, orang baca Injil itu iramanya sama kayak sholawat. Ya, ya Rasulullah. Mereka di situ juga haleluya, gitu sama. Jadi jangan terjebak lagi dengan performan penampilan, isi ini yang mesti dibenerin, karena dia berkait dengan apa yang kita percaya nanti. Kecuali Bapak ini wali atau nabi, dia ilmunya langsung ngambil ke sumber ilmu. Kita ini kan umum, makanya beliau menyebutkan nanti di sini, ya. Ini bab akal saya tinggalkan, Bapak nanti cek video-video sebelumnya, ya, biar kita masuk sesuai dengan kurikulum yang saya tentukan di sini. Bahwa kita beragama untuk meyakini Allah itu, pembuktiannya mesti pembuktian akal. Karena akal kalau udah masuk, itu kolbu kekunci sudah. Kolbu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena akal Bapak Ibu tertukar oleh hukum alam, kalau sekarang oleh hukum TikTok. Oh, di TikTok kan begitu, di YouTube kan begitu, di Facebook kan begitu, di Instagram kan begitu. Akal kita tersandra oleh itu. Akhirnya jadi beragamanya nggak waras. Agama itu hanya untuk orang waras. Ya, jadi kalimat yang tadi la dina liman la aqla lahu, tidak beragama orang nggak waras. Jadi yang waras itu cuma orang jadi kalau ada Bapak ini ada orang belajar tasawuf terus gila, itu dia nggak belajar tasawuf, dia pasti belajar kebatinan. Karena tasawuf itu kesadaran tertinggi, akal tertinggi. Jadi kalau ada orang ikut wiridan, ikut jarah tuh tiba ngomong-ngomong sendiri, kayak orang ngomong bego gitu ya, terus tiba-tiba halu ngeliatin, berarti dia nggak ikut tasawuf. Tasawuf itu kemurnian akal. Ini bisa kita uji, Pak. Ada yang sudah belajar lebih dari 10 tarekat di sini? Satu aja belum. Kalau belajar tarekat tasawuf itu gila, saya orang paling gila sekarang. Kenapa? Karena saya belajar lebih dari 10 tarekat. Tapi justru akal kita tambah murni. Tapi biasanya orang paling murni itu disebut orang paling gila oleh orang gila. Orang bodoh akan menganggap orang pintar itu bego gitu. Ya, siap-siap aja, Pak. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku siap kalah berdebat dengan orang bodoh, tapi aku tak mau kalah debat dengan orang pintar. Kenapa? Kalau debat orang pintar, ilmunya keluar semua. Tapi kalau debat orang bodoh, pokoknya selesai kiai langsung. Kiai Abdurrahman paling sabar kayak ngadepin orang-orang begitu tuh, senyum aja. Kalau masih kita kan gergetan kita ya, saya tinggal aja orang begitu, udah cukup debatnya ya. Saya kalau ketemu orang begitu langsung saya cut, Pak. Kalau lagi diskusi seminar saya tinggal seminarnya, di kelas saya tinggal sekelasnya, bahkan nggak mau lagi ngajar di kelas itu. Oh, saya kayaknya salah kelas begitu, kalian nggak waras, sudah tinggal aja. Dulu begitu, Pak, waktu kita zaman-zaman masih ngeri. Di PT IKI, tempat beliau kuliah S3 ini, ada mahasiswa plagiat, saya lempar ke mukanya. Dulu. Kalau sekarang bukan ke mukanya dilempar, ke otaknya kita lempar, Pak. Salah saya dulu ya. Sekarang otaknya harus kita obok-obok dikit. Ya. Maka selamat datang di masjid yang waras. Insya, jadi kita nggak hanya ngomong pahala, mohon maaf Pak ya, di sini nggak hanya ngomong pahala, nggak ngomong ngancem-ngancem sorga di sini. Kita lagi bab kemurnian akal yang sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang tidak beragama kalau dia tidak waras.
Al-kalam alal mukallaf, ya. Pembahasan mengenai mukallaf. Orang yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Ya, sebelumnya kita baca bismillah dan al-fatihah, kita kirimkan ke Imam Sanusi dan Nabi SAW. Al-fatihah. Ya, al-mukallaf artinya orang yang diberi beban oleh Allah, tugas. Bapak ibu ini sudah mukallaf atau belum? Sudah dapat tugas dari Allah atau belum? Sudah. Maka siapa yang disebut mukallaf? Muslim, baligh, berakal, dan ada kesanggupan untuk melakukan tugas. Ahliyatun lil ada. Siapa Pak? Muslim, baligh, berakal, ada kesanggupan. Oke? Berarti Bapak ini mukal. Kalau azan subuh berarti dapat tugas ngapain? Sholat 2 rakaat. Tapi orang bertugas kalau belum mengenal tugasnya, dia terbebani. Seperti Bapak Ibu ini bekerja itu kalau sudah bulan-bulan akhir itu kayaknya tersiksa. Ya, betul nggak? Udahlah gajinya mau habis, jangan-jangan pakai kartu kredit ujung-ujungnya. Tapi kalau dia tahu tugasnya, pikirannya nggak mau kemudian jam 4 nggak pengen pulang dulu, mau akhir-akhir bulan dia biasa aja. Kenapa kemudian orang merasa terbebani dengan tugasnya? Karena dia belum tahu yang dikerjakan itu dalam skala besar efeknya apa. Ya, Bapak ini buang sampah sembarangan. Orang kalau disuruh ambil sampahnya, dia terbebani. Tapi kalau dia berpikir secara umum, jika ada 1000 orang buat puntung rokok sembarangan, jika ada 1000 orang buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Dan itu dilakukan setiap hari. Tapi kan kita mikir, paling gua doang. Ada makanan, buang tepi jalan, gitu kan? Dan itu ada 1 juta orang tiap pagi di Cinere lewat di sini. Itu kira-kira sampah gimana Pak? Jadi kita kadang-kadang hal yang besar itu dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, mukallaf itu ada 2 jenis. Ada mukallaf yang tidak mengenal tujuannya, ada yang mukallaf yang al-arif bi amrihi, yang dia tahu tugasnya. Nyambung sudah? Nabi itu sholat karena tugas atau karena tanda terima kasih kepada Allah? Makanya Nabi sholatnya tak terhitung. Kalau Bapak ini, kalau bisa sholat witir yang paling kecil angkanya, ya kan? 1 rakaat, 3 rakaat. Kalau zakat itu selalu nanya sama kiai supaya pertanyaannya menghindari dari angka yang besar. Jadi bertanya bab zakat itu biar tidak kena bayar zakat. Ya, jadi kita beragama itu kalau si pertanyaan selalu yang menguntungkan diri kita. Karena dia menganggap agama itu beban. Pergi haji umroh bukan mau ibadah tapi jalan-jalan sebenarnya lemparan pasir. Jujur aja Pak, hari ini yang dikhawatirkan oleh wala aulia zaman dahulu, nanti kamu lihat akhir zaman orang haji umroh itu wisata. Betul nggak? Nah, kita jangan sampai itu. Orang berakal beragama nggak begitu. Maka ada mukallaf. Mukallaf itu dia kena takrif, kena taklif. Dia kena beban. Ada al-muhib, al-arif. Orang pencinta, orang yang mengerti apa tugas dia. Ini beda mukallaf. Mukallaf itu karena taklif, kalau pencinta karena takrif. Karena dia sudah kenal tujuan hidupnya. Kalau Bapak Ibu sudah kenal manfaat jalan pagi, disuruh-suruh nggak jalan pagi? Kalau sudah tahu manfaat qiyamul lail, kira-kira masih diancam dulu nggak mau Ustaz? Ya. Atau diiming-imingi dulu surga, diimingi dulu bidadari yang cantik-cantik, gitu ya? Itu, atau diimingi dulu duha supaya rezeki lancar, masih begitu? Kalau masih begitu, kita belum masuk beragamanya bab takrif mengenal. Masih taklif, masih apa? Beban. Tapi lumayan, akalnya harus dikasih beban. Apa kata beliau?
yang wajib bagi mukallaf ketika dia awal mengatakan aku percaya kepada Allah, apa yang dia harus tahu? Yajibu ala kulli mukallafin syar'an, secara syariat, an ta'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, mengenal apa yang wajib diketahui pada diri Allah, pada zat Allah, pada sifat Allah. Apa yang wajib pada Allah, Pak? Yang mesti ada di pikiran kita tentang Allah, Pak? Apa? Hah? Wujud. Oke, bagus. Qidam baqo. Oke. Berarti udah ngaji sebelumnya. Sekarang kita belajar basicnya. Apa latar belakang wujud segala macam ini yang harus dibuka. Biar wujud qidam baqo ini bukan hanya sekedar hafalan. Dan kita sudah bagus melihat masjid-masjid kita di Indonesia kebanyakan mendendangkan wujud qidam baqo. Ini tanda ahlus sunnah berakar. Tapi kok banyak juga masjid yang kemudian ahlus sunnahnya itu masih lagu sifat 20, belum ahlus sunnah, akalnya belum ahlus sunnah, apalagi kolbunya. Apa yang terjadi? Digoyang dikit isu-isu beragama, goyang, pecah. Ya, artinya beragamanya masih di lagu. Nah, lalu beliau mengatakan tidak hanya yang wajib kepada Allah, yang mustahil dan juga yang boleh. Ya, ini sebagai contoh. Ini hukum akli, Pak, yang berkait dengan syariat. Allah menyiksa orang yang taat. Boleh atau tidak? Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Wajib nggak? Wajibkah Allah menyiksa pemaksiat? Wajib nggak? Wajib. Nah, ini kenal lagi, Pak. Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Ini orang Cinere, orang Depok mulai berbeda pendapat ini dan pendapatan. Wajibkah Allah menyiksa orang yang maksiat? Tapi kalau saya ganti boleh, Pak. Wajibkah Allah memasukkan orang beriman surga? Itu baru Bapak boleh bilang wajib. Wajibkah Allah memasukkan orang kafir, nyiksa orang kafir dengan satu? Kalimatnya bukan itu. Wajibkah Allah memasukkan orang yang taat ke surga? Atau kita balik, bolehkah Allah memasukkan pemaksiat ke surga? Nah, ini akalnya agak masuk nih. Berarti Bapak ini masuknya di hukum jaiz, di hukum wajib kena, di hukum mustahil kena, sukanya di jaiz-jaiz. Berarti Bapak ini suka ngeles kalau baca hukum. Ya, jadi hukum tiga tadi apa? Wajib, mustahil, akli. Ini bukan hukum perdata pidana apa ya? Ini hukum akli. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib secara akal, apa itu? Yang tidak mungkin tidak ada, itu wajib. Minus kali minus jadi berapa? Minus kali minus plus yang tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin minus, tidak ada minus, jadi plus dia. Tidak mungkin tidak ada berarti dia ada apa enggak ada? Tidak mungkin tidak ada. Ada apa tidak ada? Akal itu menolak dia tidak ada, berarti dia ada. Sudah nyambung? Kalau mustahil itu tidak mungkin ada. Nyambung? Allah ini punya bini, punya anak. Ya, jangankan Tuhan, raja punya bini, bininya belum dari satu, Pak. Ya, apalagi Allah ntar bininya banyak, ntar bini-bini cemburu-cemburu lagi. Ya, raja punya anak, anaknya bertengkar nggak, berebut kekuasaan. Jangankan di zaman sebelum Islam, itu Turki Utsmani yang Bapak yang kena TikTok itu, ya, karena mengenal Turki Utsmaninya lewat TikTok dan YouTube. Akhirnya menggebu-gebu mencintai Muhammad Al-Fatih.
Bapak tidak tahu kalau dia membunuh saudara dia sendiri, membunuh keluarga sendiri untuk menjadi seorang khalifah. Mengerikan nggak? Jadi kalau Tuhan beranak, kok bisa-bisa anak Tuhan bertengkar, Pak? Seperti film-film Zeus, ya. Apalagi tuh Tuhan bawa palu, lucu juga Tuhan bawa palu, ya. Anak Tuhan itu. Tapi kita terhibur, Pak. Jadi nonton begitu udah tahu dikebulin, terhibur lagi. Jadi akal ini suka dihibur ya, Bang. Akalnya sudah tahu gue dibohongin nih, tapi menikmati karena ada alat yang perlu dihibur, yaitu pandangan mata. Nah, kembali ke sini. Kita kebanyakan kenanya dihukum akli dan mustahil, tapi paling banyak main dihukum jais. Jais ini boleh pada Allah. Jais ini bukan bab nanti hujan atau nggak hujan, itu standar hukum alam itu. Hukum jais itu lebih strategis dari itu. Pemaksiat tapi masuk surga, mungkin di sisi Allah? Mungkin. Kalau orang Mu'tazilah nggak mungkin, Pak. Ini beda Ahlussunnah sama Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu menjadikan akal sumber pertama hukum Islam. Kalau dalam Ahlussunnah, akal itu alat memahami hukum Islam, bukan sumber hukum. Apa bedanya? Jadi kalau kita kan Alkitab, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau mereka enggak, pertamanya Al-Aqlu, akal, Kitab, Sunnah, Ijma. Di kita, akal itu enggak boleh main sendiri, dia harus diuji dulu, namanya Qiyas. Jadi Alkitab, Ijma, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi dia mesti diuji dulu, sudah punya kaidah-kaidah, baru dia boleh dijadikan sumber. Jadi yang sumbernya bukan akalnya, tapi sistem yang ada pada akal, disebut Qiyas. Bapak bersedekah, berzakat fitrah di sini pakai apa? Beras. Adakah Nabi pernah berzakat fitrah pakai beras? Oh enggak. Bapak ibu nih kalau zakat fitrah pakai duit toh, pakai duit kertas. Adakah Nabi berzakat fitrah pakai duit kertas? Nggak ada. Apalagi sekarang duit digital. Kalau pakai Alkitab nggak ketemu, pakai Sunnah nggak ketemu, pakai Ijma apalagi ketemunya di Al-Qiyas, bukan di akal. Nah, akal yang dimaksud Ahlussunnah bukan akal yang dimaksud oleh Mu'tazilah. Akal mereka belum nyampe. Maka kelompok akliyun itu tidak masuk akal. Sudah nyambung? Ya, saya ulangin lagi. Sanggupkah Allah punya anak? Pertanyaan. Menguji akal, Pak. Sudah di jam berapa? Ya. Sanggup kalau punya anak, Pak? Pak dosen, gimana Pak dosen? Sanggup? Oke, saya tampung aja dulu ya. Ada yang bilang sanggup atau tidak sanggup? Sanggup? Sanggup Allah punya anak, oke. Ada yang bilang tidak sanggup? Hah? Ya, berarti memang wajib ngaji begini nih. Ya, wajib. Bapak ini kan rajin sholat subuh jamaah. Ya, artinya secara kesolehat zahir sudah dapat. Soleh akalnya belum, Pak. Akalnya belum soleh, Pak. Allah sanggup gak punya anak? Bapak ini berbentur di kepalanya. Kalau aku bilang tak sanggup, berarti aku tidak meyakini pada Allah berkudrat, gitu Pak ya. Kalau aku bilang, oh kalau gitu sanggup aja lah. Ada satu pertanyaan mesti dijawab, iya dan tidak. Ada satu pertanyaan, pertanyaannya nggak boleh dijawab iya dan tidak, tapi kembalikan kepada orangnya lalu kita bilang, bro, pertanyaanmu salah, logika pertanyaanmu salah. Jangan keliru, logika dengan akal beda. Logika itu struktur berpikir, kalau akal alat maka logika akal itu beda dengan logika empirik. Empirik itu hasil pandangan, hasil melihat. Logika rohani para sufi beda dengan logika akal. Logika para peneliti, logika peneliti apa? Kebenaran itu relatif.
Sekarang saya mengatakan ini benar, besok bisa jadi ditemukan salah. Tapi kebenaran akal dia hampir permanen, Pak. Boleh saya sebut qat'i, dia permanen. Yang tidak permanen hukum empirik dan hukum tajribah, percobaan. Tapi hukum akal dan hukum rohani dia permanen, ya. Jadi kalau ditanya orang, sanggupkah Allah punya anak? Jawabannya apa? Pertanyaan Anda salah. Yang benar gimana? Pertanyaannya bukan sanggup tidak sanggup, kembali ke hukum akal. Wajib, mustahil, akli. Dari wajib, mustahil, jaiz, ya. Mana yang pas pertanyaannya? Apakah Allah sanggup? Atau apakah wajib bagi Allah? Apakah mustahil bagi Allah? Apakah jaiz bagi Allah? Yang mana yang pas? Lagi, sanggupkah Allah punya anak? Wajibkah Allah punya anak? Mustahilkah Allah punya anak? Mana yang pas pertanyaannya? Tuh, biar akalnya malah nyambung, Pak. Nyambung sudah? Berarti ada satu bagian di mohon maaf di otak itu sekarang udah buka nyambung deh. Nyambung sudah. Jadi kalau dengar orang podcast jangan langsung ditelan. Dengar ceramah jangan langsung ditelan. Otaknya harus ngelawan dulu, kasih pertanyaan dulu di sini. Jangan langsung diimani, dipercaya. Ya? Ya? Disaring dulu. Ah, ini dia tukang saringnya. Otak itu nyimpan memori, di situ ada satu sistem yang Allah ciptakan yang disebut akal. Ini yang harus kita rawat, Bapak Ibu. Ya, namun kita lebih banyak mendengar kata-kata orang daripada kata-kata yang di sini. Ya, ini yang membuat jangankan Bapak Ustadz aja nggak pede sama akalnya sendiri. Sehingga buat pengajian nggak pernah, mohon maaf, teman saya para sakis nggak mau buka kitab. Akhirnya di masjid-masjid di Bintaro kita dulu bilang ke tim dakwahnya, kamu buka kajian kitab. Ya, dulu nggak ada orang mau pakai YouTube, Pak. 2013 kita di Bintaro kita sudah bikin di Dobedo apa kita bikin pakai masuk YouTube. Ya, masuk tawarin ke TV segala macam teman-teman itu. Sampai akhir kemudian orang Ahlus Sunnah ini kan kismin, bukan pelit. Orang sebelah udah punya TV, kita nggak punya TV. Orang sebelah punya radio, kita nggak punya radio. Udah di YouTube yang gratisan, ya. Maka kita sangat menganjurkan kalau ini coro Ahlus Sunnah, kajian Ahlus Sunnahnya di fasilitasi dengan media. Karena dia live, Bapak hati-hati. Materinya betul-betul orang-orang yang juga berhati-hati, ya. Ini zaman sudah berubah, ya. Pertanyaannya kayak tadi, padahal Bapak ini sudah soleh bertahun-tahun. Pertanyaan begini, kalau Bapak bilang Allah sanggup, berarti Allah punya anak, Pak. Berarti Bapak musyrik dong. Nanti Bapak sebelum selesai ulang syahadat, ya. Bapak bilang tidak sanggup, Bapak kafir. Kenapa? Karena menafikan sifat kudrat, bukan kun fayakun. Kun fayakun itu ujung dari kudrat. Kemampuan Allah melakukan sesuatu itu dalam password kalam kun fa, tapi nama sifatnya kudrat. Oke, kita balik ke pertanyaannya, ya. Wajibkah bagi Allah memasukkan pemaksiat ke dalam neraka, memasukkan orang taat ke surga? Nah, gagal lagi. Nah, wajib gak? Yang wajib bagi Allah itu apa? Wujud tidak makhluk. Itu yang wajib, Pak. Kudrat, iradat, ilmun, hayat. Maka kalau diturunkan orang yang bermaksiat, saya nggak bilang orang kafir. Ini perbedaan logika kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau orang bermaksiat tidak tobat, maka dia kekal masuk neraka. Kalau kelompok ekstrem Khawarij yang sekarang menjadi akidah kelompok teroris, orang bermaksiat beda faham kafir, kekal masuk neraka. Maka Mu'tazilah yang disebut kelompok rasional yang tidak rasional itu sama ekstrimnya dengan kelompok teroris hari ini.
yang mengatakan bahwa orang maksiat dengan orang kafir sama-sama kekal masuk neraka. Ini perhatiin Pak, pertanyaan saya lagi. Ini biar Bapak hati-hati beribadah, jangan biar sombong. Sanggupkah Allah masukin orang taat ke neraka? Sanggup Pak? Ya. Wajibkah Allah memasukkan orang taat ke surga? Tidak. Ya. Karena ada satu sifat yang ketiga, satu hukum ketiga, namanya hukum jaiz. Apa yang jaiz bagi Allah? Semua yang jaiz secara akli, maka jaiz dalam hukum jaiz itu boleh masuk. Ya, bahwa Allah tidak boleh dituntut atas apa yang dia buat, dan tidak ada yang wajib bagi dia kecuali yang diwajibkan atas dirinya. Ya, apa yang diwajibkan pada dirinya? Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Maka pertanyaan tadi, Allah mungkinkah memasukkan pemaksiat ke surga, memasukkan orang taat seperti bapak-bapak ini ke neraka? Kok bisa terjadi? Baru kita tinggalkan kitabnya, kita akan masuk ke hadis sebagai penutup. Ada satu hadis, fawalladhi la ilaha ghairuh, hadis Imam Muslim. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alal kitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ya, kita baca potongan depannya aja. Demi zat yang maha pencemburu, fawalladhi la ilaha ghairuh, Allah maha pencemburu. Ini terjemahan bebasnya. Kalau terjemahan biasanya, demi zat yang tiada Tuhan selain dia. Kalau terjemahan rohaninya, demi zat yang maha pencemburu. Cemburu itu yang dipandang isi kolbu atau praktek zahir. Isi kolbu, Allah maha pencemburu melihat isi kolbu kita. Apa kata Nabi? Ada orang beramal dengan amal ahli surga, sehingga jarak dia ke surga hanya segini, sejuta. Fayasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menetapkan. Apa yang ditetapkan Alkitab? Kalau orang beramal tidak dengan kesadaran hati, satu saat di akhir hayatnya, innamal a'mal bil khawatim, hadis Bukhari, amal itu ditutup dengan khatam. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengkhatam kalbu. Maka sang khatam ini yang dari kalbu itu nanti dibuka, dikeluarin sebelum meninggal. Maka Bapak wajib belajar ilmu kolbu supaya kolbunya dapat dipastikan, kolbunya apakah ikut taat atau tidak. Taatnya baru emosional atau sudah masuk taat rohani kolbu. Ya, nanti cek aja, beda pandangan dikit marah nggak, beda sedikit sama Salafi Wahabi ngamuk nggak. Ya, saya untuk ngadem-ngademin aswaja biar gak tengkar sama Wahabi ini susah juga Pak. Ya, sampai ada satu jamaah ngomong ke kita gini, kita nggak ikut Buya yang sekarang, kita ikut Buya 2019. Oh, maksudnya apa? Aneh yang suka tengkar-tengkar sama Wahabi itu, kata dia. Ya, kita jawab dua jawaban saya. Berarti kamu bukan muridku, kamu murid hawa nafsumu, karena kamu ikut aku yang cocok dengan nafsumu. Yang nggak cocok nggak usah. Dan betapa banyak bapak ini berguru mencari ustadz yang memenuhi nafsu syahwat rohaninya, syahwat pemikirannya. Oh, karena ustadz dicocok ajarnya sama kiai aneh ikutin deh. Kalau nggak cocok kan ditinggal. Karena dia cocok sama pergerakan aneh ikut nih. Kalau nggak, karena cocok sama partai aneh ikut. Itu beragamanya emosional, bukan akal. Kalau orang berakal walaupun beda background itu tidak masalah. Kita kasih tahu satu lagi. Jadi ada sekelompok, mungkin bapak ini punya kesadaran begini karena khawatir masjid-masjid sekitar Depok kena virus Wahabi. Betul? Betul Kiai? Betul Kiai sudah? Sahih ya? Oke. Namun orang cara menanggapi Wahabinya tidak pakai akal, tidak pakai kolbu, pakai emosi. Akhirnya beragamanya sukanya emosi-emosi. Gitu juga dengan mu'alaf. Mu'alaf masuk Islam, akhirnya dia pantik emosi orang Islam supaya benci dengan agama sebelumnya.
dia pantik emosi orang beragama sebelumnya supaya kemudian mengikuti jalur dia. Agama ini bukan agama emosi, ini agama akli, ya. Nah, ini yang saya PR kita Bapak Ibu, yang saya ingatkan. Jadi kalau begitu gimana? Kita kasih pertanyaan jamaah ini. Seandainya kamu tidak ketemu kelompok yang barusan, tidak Allah pertemukan dengan mereka, adakah kesolehanmu ini? Muncul nggak kesadaran kita? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita buat program keagamaan itu karena ada triggernya. Triggernya bisa jadi kelompok salafi, bisa jadi karena ada kenakalan remaja, bisa jadi karena A, B, C, D. Tapi yang paling kenceng bikin Bapak Ibu ini ngumpul, tinggal kita peristiwa Wahabi, Bapak itu ngamuk semua. Ya, betul nggak? Tapi ingat, itu cukup di awal. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan Wahabi. Kenapa? Asbab mereka, kita Ahlus Sunnah tidak lagi hanya diajarkan di pesantren-pesantren, tapi sudah masuk ke masjid-masjid. Salah satunya masjid ini. Ini Bapak ke Azhar bacanya ini, Pak. Bapak ke Zaitun, Tulis bacanya ini. Bapak ke Maroko bacanya ini. Ke pesantren di Jawa bacanya ini. Beda bahasa aja. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Tapi kitabnya sama. Ya, kitabnya sama. Dulu hanya di masjid-masjid yang ada di pesantren, sekarang sudah di masjid-masjid yang ada di komplek-komplek. Ini hikmahnya. Ya, maka kita tidak lagi benci kepada Wahabi, tidak lagi benci kepada Salafi, justru kita terima kasih Pak. Jadi nanti siang Bapak kalau ketemu yang celananya jingkrang itu, Bapak senyumin dan salam, terima kasih Pak Akhi, asbab ente ada jadi sadar beragama. Dia udah senang tuh, oh, kayaknya ada teman baru nih ya. Padahal asbab dia, kita kemudian jadi senang mengkaji kembali. Dia membid'ahkan maulid, dia membid'ahkan tahlil, mengatakan syirik, tawassul. Akhirnya kita ngaji, buka lagi kita bahwa tawassul ternyata tidak syirik, maulid bukan lagi bid'ah, wajib. Maulid itu wajib hukumnya. Orang kalau di suatu negara tidak ikut merayakan kemerdekaan lahir negara itu, dicurigai nggak itu orang? Apa itu orang? Ekstremis. Orang itu kalau di Malaysia, di Singapura, di Brunei, itu orang bisa hilang tuh. Suruh dia khotbah, belum turun udah diambil. Ya, teman-teman saya di sana di Jiran itu muji-muji tokoh kiai atau habib yang ekstrem-ekstrem itu, yang menggongrong keutuhan NKRI kita. Saya kasih pertanyaan mereka, kalau itu ada di Brunei gimana? Di Singapura gimana? Di Malaysia gimana? Tuh kata dia, belum selesai khotbah udah hilang. Berhenti dia, tak mau lagi puji-puji orang yang ekstrem itu. Jadi kita Indonesia bebas semua, karena bebas siapa aja naik. Saking bebasnya, nggak perlu nanggepin lagi Pak, karena sebelum dia selesai sudah ada nanggepin ustadz yang baru lagi. Jadi pemerintah nggak perlu lagi turun tangan. Terakhir ya, terakhir, karena ada di dalam hadis tadi, orang beramal soleh secara kesolehan sosial, soleh secara fisik, tapi batin dia ternyata masih ada yang memicu gairahnya Allah. Maka Allah gunakan kalimat walladzi la ilaha ghairuh. Gairah itu artinya cemburu. Allah yanzuru ila qulubikum, Allah menatap ke dalam qalbu. Maka Bapak ketika kita beribadah, kesadarannya bukan lagi kesadaran emosional karena menanggapi Wahabi, karena ingin disebut pesantren Ahlus Sunnah, masjid Ahlus Sunnah, tidak lagi. Tapi nanti Bapak harus tahu sampai kepada keilmuan, saya menyembah Allah ini karena emang aku hambanya, dia Tuhanku. Dia Tuhan dalam pengertian apa itu yang harus dipelajari. Sehingga menyembah Tuhan itu lebih indah dari berangkat kerja, lebih indah daripada Bapak malam pertama. Sholat itu lebih indah daripada menggauli pasangan kita yang baru kita temuin setelah sekian tahun gak jumpa. Bisa nggak begitu Pak? Tahajudnya, sholatnya,
Ya, itu kalau sudah kenal. Tapi kalau belum sampai kepada kesadaran rohani itu dikhawatirkan. Yang Nabi sebutkan tadi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung kepada apa yang Allah khatamkan di kalbu. Ya, kalau dikhatamkan di kalbu adalah bab cinta, cinta itu yang keluar waktu sakaratul maut. Tapi jika yang di dalam ini beragama karena emosi, karena nggak enak karena Kiai Abdul Rahman Nasir, nggak enak sama pengurus, nggak enak, apa kata orang, nanti itu yang keluar sebelum meninggal. Semoga Allah menjadikan kita kalbunya, zahir batinnya sesuai dengan yang Ia ridhoi, yaitu menjadi hambanya yang sejati, menyembah karena Dia semata dan tidak membuatnya cemburu. Dan nas'alullah, kita mohon kepada Allah ayakhtimana bi husnul khitam. Allah tutup kita dengan amalan zahir batin yang Allah ridhai. Wa nas'alullah asyauqa ila liqa'ihi. Kita mohon kepada Allah dimunculkan rasa rindu berjumpa dengannya, rindu berjumpa dengan kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang syahadatnya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tadi mengatakan tidak, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu rasulullah, biar nanti keluarnya muslimnya sah lagi. Ini bukan canda loh Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di belakang itu dari ada yang sembunyi Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Naqsyabandiyah Khalidiyah Abuya Kasri Al-Khalidi Naqsyabandi. Beliau tidak suka zuhur sebelum khumul. Awal pertama Al-Fakir ini izinkan Allah berkat syafaat Rasulullah mencicipi masyarakat zaman berkah Syekhuna Abuya Al-Hasan Basri. Beliau ini mengambilnya dari gurunya Al-Allamah Syekh Muhammad Kalis wa Abdul Malik, dua syekh. Mereka mengambil dari ayah yang kedua bernama Al-Qutub. Beliau ambil dari Syekh samannya orang Padang, namanya Syekh Abdul Rahman Kumamo. Syekh Abdul Rahman Kumamo ngambilnya dari jalur ulama Madinah. Orang Madinah tahunya beliau Syekh Dalalil, tapi kalau orang Sumatera Barat tahunya beliau Syekh Samaniyah, Syekh Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan. Beliau ini Qadiri, Samani, Naqsyabandi, Jazuli, Syazili, 40 thariqat pegangnya yang diturunkan kepada Syekh Abdul Rahman Kumamo. Itu thariqat As-Samaniyah dan Jazuliyah, Dalail Khairah. Namun yang diturunkan kepada kami ratib sudah mulai berkurang. Akhirnya para masyayikh beliau meringkas inti dari ratib itu zikrullah. Maka yang ditalkinkan kepada murid langsung kepada ruhnya ratib, yaitu zikir rububiyah dan zikir ismu zat, ismu jalalah, Allah, Allahu la ilaha illallah. Tapi di luar itu ada yang tidak ditalkinkan secara terbuka, tapi ditalkinkan sesuai taraqqiyat murid. Seperti disebutkan oleh Syekh Saman tadi, bukanlah guru itu yang ngisi beban, guru itu yang mengangkat murid dari satu makom dipindahkan ke makom lain. Kalau bahasa Imam Syazili, syekhuka man la yuta'ibuka ay la yuta'ibuka bil awrat wal biyad wal mujahadah. Gurumu bukan yang memberi kamu wirid ijazah ini, ijazah itu guru biasa, itu guru zahir, kasih beban. Tapi syekhuka, guru yang hakiki
mayyadulluka Allah, yang menunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah tahu jalan kepada Allah, praktik jadi ringan. Zikir 300 sudah cukup, maunya 3.000, 3.000 tidak puas, maunya 30.000, 30.000 tidaklah cukup, maunya 70.000. Enggak ada puas-puasnya nyebut nama Allah. Tapi kalau masih gurunya masih berburu fisik, cintanya si pesona-pesona fisik, dikasih zikir 200 Hayyul Qayyum pun sudah lelah. Ya, apalagi suruh nyimak manaqib Syekh Salman, kabur. Ya, itulah ejekan orang yang tidak mau menikmati nikmatnya membaca manaqib. Mereka lupa. Apa yang mereka lupa? Allah itu menyatakan namanya, berzahir dengan namanya pada nama para aulia. Ini dikalamkan oleh guru Maulana Sekandari Sayyidina Al-Qutub Abdul Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau? Seandainya dibuka, dibedah dirinya wali, akan terpancarlah, berzahirlah nama dan sifat-sifat Allah. Fayazunul ubbad bi'annahu Allah. Kalau dibuka sirnya para awliya, sirnya cuma nama sifat Allah. Fana fi syuhuril asma, wahda fil asma, wahda fil af'al, wahda fil sifat, wahda fil dzat. Tapi kata kunci depannya syuhur. Itu sudah tariqatul jam'i, karena dulu Ibn Arabi hanya mengajarkan wahdatul wujud, tapi pada murid-muridnya ditambahkan asyukur, memandang kesatuan wujud. Oleh karena itu kita bersyukur negeri ini. Mungkin orang mohon maaf mau belajar mengambil sarjana hukum, sarjana filsafat, usuluddin syariah, mungkin tafsir, ngambil maqasid syariah ke Maroko, ngambil adab-adab Nabawi ke Hadramaut, ngambil ilmu fikih, ilmu hadis ke Suriah, ngambil ilmu sanad ke India, ke Pakistan. Tapi mereka lupa, ini negeri Nusantara ini, tanah Jawa ini lumbung ilmu ma'rifatullah. Bukan lagi lumbung, ini pusatnya kajian ma'rifatullah. Carilah kemana? Carilah kemana kalau tidak percaya. Mulai dari para wali songo sampai kemudian turun kepada Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Di tanah Banjar, Datuk Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Jawa, insyaallah ada Syekh Muhyi Abdul Muhyi Tomijah. Di Sumatera ada Syekh Abdul Rauf Bansuri. Turun kepada Burhanuddin Ulakan. Ini lumbung, dan hari ini orang mengamalkan tariqah dengan betul-betul dari bidayah ila nihayah. Kebanyakan cuma di negeri kita. Betul, di luar sana masih ada. Di Maroko masih ada tariqah baru. Syekh Ali Jum'ah menumbuhkan tariqah baru, Siddiqiyah, Syaziliyah, Aliyah. Dimasukin ke jamiah tariqahnya tolak nama Aliyah, cukup Siddiqiyah. Tapi itu furu daripada Syaziliyah. Dan kalau orang tidak percaya, di negeri kita ini memang ngaji tarekatnya nggak pakai bahasa Arab. Ngaji tarekatnya pakai bahasa Jawi, bahasa Melayu. Tapi itu kalau di Arab kan Pak, sama kayak kita baca kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah, kayak Syekh Salman di Ribat di Jakarta, di Bekasi, yang memegang kitab itu Buya Dr. Al-Rawi. Karena beliau dari dulu memang takhususnya tarikat Salmannya, walaupun Nasbali juga bertarikat yang lain juga. Orang kalau sudah ambil satu tarikat dengan betul-betul sungguh-sungguh, maka hatinya terbuka untuk semua tarikat. Insya Allah.
Ada yang mau saya sampaikan di sini perihal Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Hal yang paling penting dari thariqah beliau adalah ahamut turuq indahu, sebelum masuk kepada yang lain-lainnya, adalah barakatut tawassul. Jadi thariqah Syekh Samman ini boleh juga disebut thariqah tawassul. Apa itu tawassul? Kenapa? Fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmah. Setiap kali disebut nama wali turun rahmah. Kenapa? Nama wali lebur dalam nama Allah. Maka kalau baca ya Samman, bukan Samman yang dipanggil, tapi tajalli nama Allah pada Syekh Samman. Syirik tidak, kan dia bukan menyembah Syekh Samman, dia minta syafaat Syekh Samman, minta syafaat Rasulullah. Syirik tidak? Minta syafaat Rasul syirik, minta tolong kepada Rasul syirik. Karena minta tolong kepada Rasulullah tidak sulit, tapi tuan-tuan ini jumpa nggak Rasulullah? Kan tidak. Jumpanya orang yang mewarisi kalbu Rasulullah SAW, ilmu nama Rasulullah SAW, namanya Syekh Samman. Maka jika ingin panggil minta syafaat Rasulullah, bukalah dengan nama yang buka nama ilmu rahasia Rasulullah SAW. Oleh karena itu Syekh Abdul Somad Al-Farabani pun dalam Siyarus Salihin atau Sayyidus Salihin juga menulis, ketika orang-orang mengalami badai di tengah laut, dulu kan belum ada pesawat. Badai ini kan ada di langit, ada di laut. Kami memanggil guru kami ya Samman. Itu bukanlah yang panggil sosoknya Syekh Samman, Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani itu, tapi Nur Muhammad SAW yang ada pada diri. Jadi itu kalau syirik itu disebut yang tidak istinda wa tawassul, memanggil, mendapatkan madad. Yang tidak boleh itu menyembah Syekh Samman, dan saya yakin tidak ada orang tarekat Samman menyembah Syekh Samman. Betul? Tanya mursyid-mursyid Samania, adakah Tuhan mengajarkan menyembah Syekh Samman? Tidak ada satupun. Inilah yang mesti kita jelaskan kepada orang yang menuduh tarekat Samman ini tarekat syirik. Mereka tidak paham bab cinta, ya. Ini kalau kami jamak ini bapak ini diundur dikit boleh? Boleh. Yang wajib itu asalnya, kalau jamaahnya boleh maju boleh mundur ya. Yang penting nanti jamaah ya. Betul kata beliau tadi, Syekh Tamim, bahwa di zikir Samman itu banyak. Karena Syekh Samman ini sezaman juga dengan Al-Qushasi. Al-Qushasi juga punya kitab Simtul Majid. Itu zikir yang ada di kitab Imam Qushasi juga diulang lagi di situ. Bahkan ada sampai ketika orang sedang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, saking asik maksudnya, di hatinya masih baca la Allah, tapi di zahirnya terdengar la ilaha illallah. Ada ditulis di kitab Al-Qushasi. Al-Quran termasuk Syekh Samman. Orang tidak tahu itu bagian dari nama Allah. Berkatalah Al-Qutub Shani'ul Awliya, ini orang disebut oleh Imam Zahabi Shani'ul Awliya, pabriknya wali. Orang Najim belum jadi wali. Imam namanya Najmuddin Kubro. Najmuddin Kubro. Kata Imam Az-Zahabi, kana Syafi'iyan imamun fi sunnah. Murid dari Muslim dunia di zamannya Abu Tahir As-Silafi Al-Isfaraini Thumma Al-Sakandari. Ini murid muhaddits besar namanya As-Silafi, hadis ahli sanad. Beliau mengatakan, tahukah engkau wahai murid,
Jika engkau membaca Allah, Allah, wow itu adalah isim rohmu. Wow itu isim roh. Kalau kurang percaya buka kitabnya Fawaih al-Jamal wa Fawaih al-Jalal. Kata isim roh bukan Ar-Razi yang bikin. Itu istilah dari Imam Najmuddin Kubra. Jika saya dituduh oleh beberapa habib, ajenan, habib kiai-kiai, gus-gus bikin istilah baru, nama roh, biasalah. Jika Nabi Muhammad SAW mengatakan ma kuntu bid'an minal rusul, aku bukan pembawa bid'ah. Al-Faqih juga mengatakan saya ini bukan bawa ajaran baru. Kita hanya mengulang, memperbarui, merapikan kembali, menyesuaikan dengan zaman ini. Maka kalau zikir wawunya dibaca atau disirkan? Dibaca wawunya disirkan. Itulah ruh yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak dibaca huwa. Kalau ada orang zikir huwa berarti tidak bertalqin kepada mursyid, baca kitab sendiri, teler sendiri lah tahu, ya. Jadi jangan coba-coba untuk belajar zikir ini sendiri dari buku. Jangan coba-coba. Fasyaihuhu syaitan, orang tidak berguru maka syekhnya syaitan. Ini kalam sudah ijma' ulama-ulama ahlullah. Kalau hak isim apa itu? Itu isim sirnya nama Allah. Allah, Allah, gitu ya. Kalau dibaca, dihidupkan gimana? Allahu, Allahu. Jadi kalau orang zikir itu namanya naik, taroki. Maka rasakan tadi Bapak, jika waktu zikir kalau nyimak dengan baik, mengikuti dengan baik tanpa syak, itu rohaninya rasanya ringan. Rohaninya rasa ringan. Oh, itu bid'ah Ustaz. Kenapa? Tidak ada Nabi zikir boleh kita taruhkan. Kalau Nabi tidak pernah zikir apakah Tuhan hafal surah Al-Ikhlas? Hafal semua? Ya, itu orang yang ikat jawab apa? Coba apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Itu dalilnya. Qul, bacalah, katakanlah Allah ahad. Jadi kalau orang nanya mana dalil baca zikir surat Al-Ikhlas. Udah kan? Cari dalil sampai ke Mekah, ternyata dalilnya ada di Palembang. Allah SWT. Kalau orang ahli zahir cari dalil dari buku yang ditulis, buku yang dicetak, nggak ada di buku, nggak percaya. Saya mau tanya, duluan turun ilmu kepada kolbu atau kepada buku? Jadi dalil yang sebenarnya kolbu bukan buku. Buku ini boleh salah cetak, salah tulis, salah salin. Beliau ini kan ahli manuskrip, filolog. Berapa kali menemukan ada salinan salah? Sering sekali. Tapi kalau kolbu yang iqbal ilallah, yang dia menatap kepada ruh hembusannya Allah, dia tidak akan pernah salah karena langsung digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan pernah salah kolbu itu. Ini yang berkalam bahwa sebelum jadi kitab kolbu dulu, bukan saya juga ya, pengarang kitab Bughyatus Salik. Ini kan hijab kita baca kitab, jadi kasih aja kitabnya. Orang lebih percaya kitab daripada kitab. Mau Tuan Syekh Mas Andi dapat ijazah 1000, kalau nggak nyebutin kitab, murid yang terhijab oleh kitab tidak percaya.
Padahal beliau itu sendiri kitab itu. Guru mursyid itu sendiri adalah kitab itu sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tuan-tuan ini kalau membayangkan Allah turunkan Alkitab ya, kepada Sayyidina Muhammad, itu turunnya buku, turunnya apa? Wahyu. Wahyu itu isinya apa? Kalam isinya apa? Kalimat isinya apa? Huruf. Turunnya kemana? Qalbu Rasulullah. Itulah yang sekarang jadi tulisan disertasi, tesis di kampus-kampus, semuanya merujuk kepada qalbu Rasulullah SAW. Karena qalbu beliau umul ulum, induknya ilmu, maka berharap beliau disebut An-Nabi Al-Ummi, induk semua ilmu. Jadi kalau baca Allah Salli ala Sayyidina Muhammad, arti kalau Rasulkan Nabiyyil Ummi, Al-Ummi artinya induk semua pengetahuan. Kita ini mungkin sekolah tinggi-tinggi sampai doktor, sampai MA, sampai SAG, sarjana alam gaib, tapi semua ilmu kita hanya tetesan dari qaul Nabi Muhammad SAW. Yang kita bicarakan satu hadis Nabi tidak tahu. Minggu ini membahas tafsir orang minat kapal. Tafsir itu juga ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Saya tertarik dengan saran beliau ke ayahandanya. Ternyata Syekh Muhammad Aqib punya murid para sayyid. Kita menghimbau para sayyid, para sahabat, para habaib yang kami sangat cinta kepada Allah. Jangan kena gengsi nasab, malu ngambil sanad tarekat dari wali Allah yang tidak bernasab. Mungkin karena dia tidak bernasab, tapi ruh dan bernasab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan malu. Negeri ini negeri yang paling hormat kepada habaib. Maka Allah ciptakan orang seperti Kiai Fulan yang sekarang menggugat nasab habaib. Ini teguran untuk kita semua. Karena habaib yang belum pantas dipakai habaib sudah tidak mau berguru kepada Kiai Syekh Mursyid. Kenapa? Karena si Kiai mengajarkan cinta habaib. Si habibnya nggak tahu diri, udah nggak mau lagi ngaji. Tapi saya kira Habib Palembang beda ya. Habib Palembang ini masih egaliter dengan masyarakat. Alhamdulillah Rabbil. Tapi kalau di wilayah sana satu lagi enggak, masih muda, masih kecil, remaja sudah pergi di jalannya. Mursyid yang lewatin nama dia. Kata guru Udin Samarinda, sampingnya Habib, anak Habib. Maksudnya apa? Anak min Nur Muhammad, ente min dari Muhammad. Aku dari Nur Muhammad, ente dari darah Muhammad. Begitu ya, bercanda-candanya bang kita guru di muridnya apa guru sebulan beruntung Habib darahnya dari darah Sayyidina Muhammad SAW dan juga qalbunya fana fi nuri Sayyidina Muhammad SAW falahu darajatani dua derajat. Nah, sanadnya beliau ini campur ke atas. Tapi sebenarnya Syekh Aqib ini juga Zuhriya juga ke sana ya, jalur Wali Songo ya. Tapi tidak dizahirkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Syekh Abdul Somad Al-Falibani ada satu kitab judulnya Zadul Muttaqin, kecil kitabnya, itu saya jadikan bahan penelitian saya waktu tesis dulu. Di situ beliau menjelaskan tentang jalur cepat kepada Allah, yaitu jalur jazbah atau jalur fana. Jazbah pada apa? Jazbah pada nama, afal, sifat, dan zat. Kita ambil satu aja.
wahdatul asma ya, satu fana pada nama. Karena Syekh Saman itu boleh kita sebut kutub wali, kutub asma, karena namanya itu dipanggil boleh jadi tawasulnya tembus, walaupun belum juga mengarungi makomat setelahnya, tapi Allah masukkan dengan fana fi wahdatil asma. Orang lupa nama Allah itu berlapis-lapis. Ini lapisannya, dahulunya cukup pakai qul huwallahu ahad. Hu Allah ahad. Hu Allah ahad. Qul, katakanlah kepada siapa Allah berkata. Ini satu kitab turun ke Nabi Muhammad, turun ke kalbunya, bukan lembaran kertas. Kalau orang paham qulubul masyayikh, qulubul ma'arif, kalbunya, sudut dadanya para masyayikh itu adalah kuburan ma'rifat. Maka berziarah sawah kubur-kubur itu, mau istighfar nama huliyah, nama uluhiyah, dan nama ahadiyah itu, Wallahu ahad. Itu isim sir daripada Allah. Allah isim sir dari la ilaha illallah. Maka Imam Syibli waktu ditalqin muridnya mau meninggal, qul ya syekh la ilaha illallah, dia bilang Allah. Saya lagi sibuk masirnya, jangan ganggu. Muridnya nggak nyampe ke makam gurunya, wajar. Imam Kutub yang nalqin oleh Abdal nggak nyampe. Dan Allah itu punya rahasia lagi, itulah ahad. Maka di ujungnya ahad, berarti di depannya siapa? Kulnya ke siapa? Ahmad. Qul ya Ahmad huwallahu ahad. Kalau ditafsir, kebanyakan tafsir yang zahir, qul ya Muhammad, itu benar secara ilmu zahir, tapi secara ilmu ma'rifatullah, qul ya Ahmad. Ahmad dengan ahad bertikai berapa huruf, berbeda berapa huruf? Satu. Ahad, Ahmad, paham? Maka dekatnya Sayyidina Muhammad SAW, rohnya kepada penghembus rohnya ahad, itu sedekat sehijab mim. Hijabnya apa? Disebut hijab al-mim. Ini kita bukain dari ayat aja, nggak usah pakai dalil macam-macam. Nanti disebut sesat bagi orang. Memang sunatullah membuka ilmu arifat itu udah sesat. Ya, yang biasa saya ziarahi yang di pasar itu Abah Zen, kan juga dituduh sesat. Makanya tawasulnya kayak tadi. Tawasulnya kayak urusan diganggu yang ganggu ulama, kata orang. Kata orang yang ganggu dia ulama, yang fatwa dia sesat ulama. Tapi kan nggak ada umur ulamanya di situ. Nggak nyampe seminggu dijemput malaikat Israel, ganggu wali, darahnya wali itu beracun, sumul dan dimaul aulia, masmum. Darahnya para aulia itu beracun, jangan coba-coba ganggu, jangan coba-coba ganggu. Kalau nggak paham, tawakuf, diam. Hatta fatahallahu alaihi al-mafatih, sampai membuka rahasia-rahasia. Jadi kepada siapa Allah memanggil? Qul ya Ahmad huwallahu ahad. Hu taraki Allah tanazzul, ahad tajalli. Ulangi. Hu taraki, habislah apa itu fana.
Allah tanazul itu baki, bangkok dia kembali. Ini bangkoknya kenapa? Menatap wahdatul ahadiyah, syuhud al-ahadiyah, menatap hanya dia, hanya dia. Itu barangkali makna ahad. Makna bebas ini makna bebas. Akulah dia, dialah aku. Dulu kalau kita ngaji-ngaji ilmu kemarifatan dari orang-orang tua, kalau disebut guru maknanya anak. Itu maksudnya bukan begitu, Pak. Jika engkau melafazkan ruh di lisanmu, sebut anak di dalam dirimu, tapi bukan anaknya engkau. Katakan, habislah anakku, yang nyata hanya engkau yang maha ana, la ilaha illa ana fa'budni. Ketika Allah berkalam kepada kekasihnya bersama Sayyidina Musa, itu juga yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang memberikan khilqah secara ghaibiyah kepada Syekh Salman di dalam khalwatnya. Simbolnya putih, Pak, itu simbol. Kalau diberikan merah berarti dia Imam Mahdi, tapi kalau diberikan putih dia Wazirul Mahdi. Beda ya? Merah itu gak semuanya warna syaitan. Merah ini juga warna sultan. Itu loh sultannya. Syekh Abdul Qadir Jilani berhikayat, berkisah 2 kali minimal dalam kitab Fathul Ghaib. Apa kata beliau? Jika seorang hamba, ini pengalaman beliau tadi ceritakan tentang hamba. Jika seorang hamba duduk dalam khalwatnya lalu membaca nama Allah ini sampai yastaghfir, dia karam fana. Tiada lagi akunya, yang ada hanya akunya Allah. Tiada lagi dianya, yang ada dianya Allah. Di saat itulah Allah baru panggil dia, ana rabbuka, wahai hambaku, akulah Tuhanmu, akulah pemilikmu, akulah kekasih sejati. Tapi panggil, kau masih ada aku yang berzikir, aku yang mursyid, aku yang arif billah. Allah tidak panggil. Karena yang kenal Allah hanya Allah itu sendiri. Inilah kalam Sayyidul Mursyidin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, babu ilmi Rasulullah. Apa kata beliau ketika ditanya, bima arafta rabbak, bagaimana cara kau kenal Tuhanmu wahai Sayyidina Ali? Wa bintu lil mubaginda. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, araftu rabbi bil rabbi. Aku kenal Tuhanku, bukan aku yang mengenal dia. Dialah yang mengenal dirinya sendiri. Jika aku kenal dia, berarti aku dapat menghimpun meliputi dia. Hati-hati. Orang yang aku arif billah, kok saya takut menggelarkan itu. Orang yang aku arif billah, diaku orang boleh, berarti dia sedang mengaku dia meliputi Allah. Allah dia liputi dengan pengetahuannya. Ketika saya tatap di Bapak Tuhan semua, berarti saya meliputi pandangan. Lam tudrikul absar wa yudrikul, justru dialah yang meliputi semua pandangan. Maka wahdatus syuhud, orang banyak lupa, dikira dia yang memandang nama, dikira dia yang memandang sifat, dikira dia yang memandang zat. Tidak, yang memandang nama, afal, sifat, zat Allah itu sendiri, bukan dia yang hamba ini. Baru dapat gelar arif billah, karena arifnya, karena Allah mengarifkan dia. Allah mengenalkan dirinya dalam kefanaan si hambanya. 2 kali Syekh Abdul Qadir Jilani mengkalamkan itu, dan itu terjadi pada Syekh Muhammad bin Saman. Dikasihlah khilqah ruhiyah berwarna putih. Rahasianya. Nah, kalau kami mau suluk atau lepas suluk, khalwat, suluk itu kan latihan aja. Suluk sebenarnya kan lagi begini-gini, Pak. Bagi hidup nyata ini khalwat yang sebenarnya, khalwat hijau. Tapi kami kalau lagi latihan suluk itikaf, biasanya
Kawan-kawan kita yang ikut suluk, kita kasih dulu sanad khilqah, mengambil berkah tabaruk. Moga-moga nanti yang ngasih para silsilah, moga-moga yang ngasih kutubus salasil, langsung Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung Syekh Bahauddin, Syekh Al-Sabani, langsung Syekh Samani, langsung Sayyidina Ali, langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya begitu. Makanya kita sampai hari jaga sana. Dan salah satu yang Allah pilih untuk menjaga sanad tarekat Saman di sini adalah negeri Palembang. Lewat beliau dan beberapa musik-musik, semoga Allah kekalkan ini sampai Al-Mahdi Allah zahirkan. Ya, karena beliau pernah mengatakan anak kutub, anak ghaus, anak Mahdi. Itu bukan berarti beliau menanainya. Itu Mahdi lagi minjam lisannya. Jadi di kitab Ad-Dafahat Al-Qudsiyah, nazarnya itu disyarah. Salah satu syarah yang menyebutkan Syekh Muhammad bin Saman sedang berjilid ijirin. Kalau syaitan boleh pinjam lisan kita, tak boleh. Orang kesurupan yang pinjam jin, makanya orang kesurupan ngomong nggak jelas. Bisa? Kalau wali bisa lebih sakti syaitan apa wali Allah? Mana yang lebih sakti? Mana yang lebih sanggup meminjam lisan seorang hamba? Wali Allah atau wali syaitan? Wali Allah. Maka Syekh Muhammad Al-Karim Saman berkalam di syarah itu, ana al-Ghaus, ana al-Qutub, ana al-Mahdi. Maka kullu waliyin minal mahdiyin, setiap wali itu mahdiyin. Maka setiap mahdiyin mahdi. Tapi al-mahdi al-mutlaq itu mahdi yang Nabi sebut ismu ismi, nama dia namaku. Kenapa? Sebelum fana fi asma'illah, al-mahdi itu fana fi asma'i rasulillah. Dia fana pada nama Nabi Muhammad SAW. Ingin dilupakan orang belajar hakikat, langsung saja kepada ahad. Ahmad dulu, karena kul ya Ahmad, baru huwallahu ahad. Langsung aja ofisir di anak. Ya, malu-maluin Syekh Abdul Qadir Jilani gitu orang. Bukan jadi Syekh Abdul Qadir Jilani lagi. Kalau sudah begitu, mau bilang tuh mana tuh ya. Oleh karenanya, karena beliau sudah pernah berkawan anak Ghaus, anak Kutub, anak Mahdi, berarti masanya sudah tak lama. Semoga kita pengamal thariqah ini yang khidmat di dunia thariqah, Allah izinkan seperti Syekh Salman tertulis di Lauh Mahfuz, terpandang oleh seorang wali namanya Min Wuzara'il Mahdi. Maka aku lakum ayuha ahbab samaniyah, Al-Fakir sampaikan kepada pencinta thariqat Saman, belajar thariqat Saman sampai dalam ma'rifatnya, jangan hanya aurat zikir dan ratibnya. Satakunu min ansaril waziril mahdi. Maka semua pengikut Syekh Saman, jika belajar ma'rifat yang Syekh Saman ajarkan, Syekh Saman itu wazirnya Mahdi, menterinya Imam Mahdi, wakilnya Imam Mahdi, kira-kira begitu. Maka pencinta Syekh Saman akan menjadi orang yang menyokong perjuangan Sayyidi Syekh Saman, wazirul Mahdi fi akhir zaman. Al-Hadiyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمرنا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمرنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وبجاه سيد الشيخ
محمد بن عبد الكريم السماني. وصلى الله على سيدنا محمد رسول السمان رسول يا شعب الفاتحة القرآن رسول يا باب العلم يا سيدنا علي رسول يا كتب الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.